Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita bisa bersama-sama beribadah di Galilea Community of Christ. Haleluya. Hari ini kita akan menerima kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, dan lebih lagi mengenal melalui firman-Nya. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, dengan penuh sukacita kita bangkit berdiri. Kita akan menyembah Tuhan kita puji namanya dengan segenap hati kita. Amin. Haleluya. Sebab nama Tuhan yang besar. Mari sama-sama katakan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, lebih sungguh lagi. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Amin. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Mari bertepuk tangan di dalam Tuhan. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Amin. Haleluya. Mari dengan segenap hatimu nyatakan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya, kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Mari bersuka, katakan. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, amin. Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Siapa yang jiwa ditebus, lambaikan tangan. Jiwaku ditebus oleh-Nya, jiwaku, jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami perlu Engkau Tuhan lebih dari apapun Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan yang kami perlukan di setiap musim kehidupan kami. Sekalipun badai datang mendera, tapi kami percaya tangan-Mu yang kuat itulah yang menopang setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat pagi hari ini kami datang ke hadirat Tuhan. Kami mau lebih dalam lagi mengenal Engkau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru
saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Oh, kemanakah kami mencari kasih hati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan.
Ya, shalom Bapak Ibu, kembali kita bertemu di dalam ibadah hari ini Minggu. Mari kita siapkan diri untuk kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya ingatkan nanti ada perjamuan kudus. Saudara siapkan elemen perjamuan kudus, hosti dan anggur atau roti dan sirup yang bisa saudara siapkan untuk bersama-sama nanti kita dalam perjamuan kudus hari ini. Baik, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala hormat kemuliaan hanya bagimu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kami datang di hadapanmu, mengucap syukur kalau kami bisa beribadah di hari ini. Kami hendak membaca firman-Mu, urapi kami, buka hati pikiran kami. Kami tolak setiap roh, setiap kuasa yang tidak memuliakan Tuhan. Urapi setiap kami dan juga urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Firman yang disampaikan, kiranya Roh Kudus akan menyingkapkan segala rahasia kebenaran firman itu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, kita membaca di dalam Pengkhotbah pasal 12 pada ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Sebelum matahari dan terang, bulan dan bintang-bintang menjadi gelap dan awan-awan datang kembali sesudah hujan. Pada waktu penjaga-penjaga rumah gemetar dan orang-orang kuat membungkuk dan perempuan-perempuan penggiling berhenti karena berkurang jumlahnya, dan yang melihat dari jendela semuanya menjadi kabur, dan pintu-pintu di tepi jalan tertutup, dan bunyi penggilingan menjadi lemah, dan suara menjadi seperti kicauan burung, dan semua penyanyi perempuan tunduk. Juga orang menjadi takut tinggi, dan ketakutan ada di jalan. Pohon badam berbunga, belalang menyeret dirinya dengan susah payah, dan nafsu makan tak dapat dibangkitkan lagi. Karena manusia pergi ke rumahnya yang kekal, dan peratap-peratap berkeliaran di jalan. Sebelum rantai perak diputuskan dan pelita emas dipecahkan, sebelum tempayang dihancurkan dekat mata air dan roda timba dirusakkan di atas sumur, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Ayat 8, ya sampai ayat 8 aja ya. Kesia-siaan atas kesia-siaan, kata pengkhotbah, segala sesuatu adalah sia-sia. Jadi demikian di ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Nah Bapak Ibu, seperti di ayat 1 tadi dikatakan bahwa ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Bapak Ibu, saya mau berbicara tentang dua hal yang harus selalu diingat. Jangan pernah dilupakan. Apa itu? Saudara, sejarah bangsa Israel kuno hampir memecahkan rekor dalam hal sering melupakan Tuhan. Jadi yang pertama yang harus selalu diingat adalah jangan lupakan Tuhan. Kenapa? Karena kita belajar dari bangsa Israel, mereka boleh dikatakan begitu cepat melupakan Tuhan. Untuk sementara waktu mereka setia, tetapi tidak lama kemudian mereka kembali melupakan Tuhan. Hal itu terjadi berulang-ulang. Mereka sangat mudah melupakan Tuhan. Ketika mereka menghadapi kesukaran dan ancaman dari musuh yang menyerang, dan mereka hampir kalah, mereka baru ingat kepada Tuhan. Saat itu mereka berseru-seru minta pertolongan Tuhan, bahkan berjanji akan kembali setia kepada Tuhan. Tetapi setelah Tuhan memberi mereka kemenangan, tidak lama kemudian mereka kembali melupakan Tuhan. Mereka melupakan semua janji mereka kepada Tuhan.
mereka melanggar semua janji mereka. Bapak Ibu, jemaat Galilea Community of Christ yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Tuhan tahu semua hal itu akan terjadi karena Dia Maha Tahu. Dia tahu itu. Tuhan Allah memakai Musa dan Yesua melalui firman-Nya untuk memperingatkan bangsa Israel agar mereka tidak melupakan Tuhan. Tuhan menyuruh Musa dan Yesua berkata kepada bangsa Israel di dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat 7, 8, dan 9, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Nah, dengan cara demikian, Allah mengharapkan bahwa dimanapun bangsa ini berada, mereka akan selalu ingat akan Allah. Demikian juga dengan segala macam upacara korban dan persembahan yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan adalah agar apabila anak-anak mereka bertanya, orang tua mereka mengajarkan agar mereka tidak melupakan Tuhan. Dengan melakukan upacara-upacara hari raya dan korban bakaran, korban yang dipersembahkan kepada Allah, hal itu menjadi semacam alat peraga untuk mendidik anak-anak mereka agar mereka tidak melupakan Tuhan. Di Keluaran pasal 13 ayat 14 dikatakan, dan apabila anakmu akan bertanya kepadamu di kemudian hari, apakah artinya itu? Maka haruslah engkau berkata kepadanya, dengan kekuatan tangannya Tuhan telah membawa kita keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan. Sekarang bagaimana dengan kita semua? Seharusnya kita juga tidak melupakan Tuhan. Amin. Kita diminta untuk selalu mengingat Tuhan, baik pada saat kita berada dalam lembah kesukaran yang paling kelam dan dalam, ataupun pada saat kita berada pada puncak bukit keberhasilan kita yang gilang gemilang. Nah, mengapa kita diminta untuk selalu mengingat Tuhan? Karena akan datang waktu di mana kita akan menghadap Tuhan dan mempertanggungjawabkan hidup kita. Jadi, sebelum hal itu terjadi, kita mesti mengingat kehidupan kita. Renungkanlah sekarang, sebab akan datang waktunya kita menjadi sangat lemah. Bapak Ibu, dijelaskan dalam bagian yang kita baca tadi, yaitu Pengkhotbah pasal 12 ayat 1-7, bahwa saat mata penglihatan kita tidak lagi terang, sinar surya, bulan, dan bintang kelihatan pudar, kebahagiaan menyusut, awan mendung, pembawa hujan menyebabkan rasa takut, rasa khawatir, kaki dan lengan gemetar dan tidak lagi cukup kuat memberi perlindungan, gigi untuk mengunyah makanan tidak lagi lengkap, mata kabur dan menyuramkan pandangan, keramaian di jalan sampai di telinga dengan sayup-sayup saja, kemampuan pendengaran kita mulai berkurang, kemudian bunyi musik dan penggilingan hampir-hampir tidak terdengar. Engkau tidak dapat tidur lelap. Kicauan burung pun membuat engkau terjaga. Engkau takut akan ketinggian dan harus berjalan dengan hati-hati. Rambut memutih, beruban, dan kakimu harus diseret ketika berjalan. Nafsu makan hilang. Demikian juga segala hasrat dan keinginan. Kita menuju ke tempat tinggal kita yang penghabisan. Orang-orang berkabung dan meratap sepanjang jalan. Rantai perak akan putus dan terpisah-pisah. Lampu emas jatuh dan pecah. Tali timba putus dan rusak. Kendi hancur dan terserak-serak.
tubuh kita akan kembali, ya, kembali menjadi tanah dan debu di bumi. Napas kehidupan kita akan kembali kepada Allah. Dialah yang memberikannya sebagai anugerah. Itu yang tertulis di pasal 12 ayat 1 sampai 7 yang kita baca tadi. Nah, saudara, firman Tuhan ini mengingatkan kita agar kita tidak melupakan Tuhan sebelum terlambat. Mari Bapak Ibu, kita selalu ingat akan Tuhan. Amin. Kita akan menghadap Tuhan dan akan mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan perilaku kita di bumi ini. Karena itu Bapak Ibu, percayakanlah hidupmu kepada Tuhan Yesus. Ingat dan taatlah kepadanya. Amin. Jadi hal pertama yang harus kita ingat adalah jangan lupakan Tuhan. Amin. Nah, hal kedua yang harus selalu kita ingat bahwa kita pasti akan mati. Jadi kita harus ingat bahwa kita pasti akan mati. Karena itu mari kita lihat telapak tangan kita, Bapak Ibu, ya. Kita lihat telapak tangan kita, ada gambar apa di sana? Ada guratan tanda M, ya kan? Apa arti M? Saudara, arti M ini ditangkap dan dibahasakan oleh Frater Trapa, para Frater Trapa, yaitu memento mori. Artinya, ingatlah hari kematianmu. Jadi pada saat kita melihat telapak tangan kita, kita ingat bahwa kita akan mati. Amin. Dan kematian adalah sebuah realitas yang tidak pernah bisa diprediksi kapan itu terjadi. Dan itu akan dialami oleh semua orang yang hidup. Seperti ada tertulis di dalam Pengkhotbah 12 ayat 7, ya, yang kita baca tadi. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Juga tertulis di dalam Pengkhotbah 8 ayat 8, tiada seorang pun berkuasa menahan angin dan tiada seorang pun berkuasa atas hari kematian. Jadi memento mori, ketika kita lihat ini ada M, ya, memento mori. Jadi memento mori adalah sebuah kalimat dalam bahasa Latin yang artinya adalah ingatlah akan kematianmu. Tetapi juga ingatlah bahwa kita akan mati. Saudara, memento mori mengajarkan kita agar kita selalu memberikan yang terbaik dalam hidup ini. Dalam kita menjalani aktivitas sehari-hari, lakukanlah semuanya itu seolah-olah itu adalah hari terakhir dalam hidup kita. Sehingga semua yang kita lakukan memiliki arti bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain dan juga bagi Tuhan. Amin. Kematian itu tidak mengenal usia dan status. Karena itu jangan pernah berkata aku masih muda, aku masih sehat, masih kaya dan banyak uang. Karena itu urusan mati itu tidak penting. Saudara, justru karena kematian itu bisa datang sewaktu-waktu, maka kita harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Pengkhotbah pasal 12 yang kita baca tadi, pasal 9 ayat 12 dikatakan begini. Karena manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat, begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Saudara, karena itu hiduplah dalam pertobatan sejati. Amin. Dan itu harus dilakukan mulai dari sekarang. Setiap saat, setiap hari, ketika kita menyadari bahwa ketika kita sudah menyimpang dari kehendak Tuhan, maka selama itu kita harus melakukan pertobatan. Jika selama ini tujuan hidup kita hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan jasmania dan semata-mata memuaskan keinginan daging, kini kita harus membaharui
tujuan hidup kita dengan meneladani Yesus yang memiliki tujuan hidup yang menyenangkan hati Bapanya melalui ketaatannya. Karena itu dia menulis di dalam Yohanes pasal 4:34, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bapak Ibu, terkait dengan memento mori, kita harus berpikir bahwa hari ini adalah hari terakhir bagi kita dan besok sudah tidak ada kesempatan lagi. Dengan demikian kita akan menghargai waktu sedemikian rupa dan menjadikan setiap hari sebagai suatu kesempatan yang berharga untuk kita memperbaiki hidup dengan fokus kepada perkara-perkara yang di atas, bukan perkara yang di bumi. Sebagaimana Tuhan Yesus sampaikan di dalam Matius pasal 6 ayatnya yang ke-20, kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Bapak Ibu, mengumpulkan harta di surga sama artinya berusaha memiliki hidup tidak bercacat dan tidak bercela di hadapan Tuhan. Hidup yang tidak melukai hati Tuhan melalui perkataan dan perbuatan. Inilah hidup yang mengutamakan dan mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, bagi orang percaya yang telah mengumpulkan harta di surga, kematian tidak lagi menakutkan, melainkan sebuah keuntungan besar karena melalui kematian bertemu dengan Tuhan. Dengan kita mengingat dua hal ini, yaitu apa? Ingat Tuhan dan ingat hari kematian. Kita akan berusaha mempersiapkan diri menghadap Tuhan dengan benar dan serius. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini. Kami selalu diingatkan dua hal. Ingat Tuhan, tidak melupakan Tuhan. Dan ingat bahwa kami tidak untuk selamanya hidup di dalam dunia ini. Ada batas waktu di mana kami hidup. Dan hidup yang kami jalani di dunia ini dibatasi dengan yang namanya kematian. Dan kematian itu akan datang sewaktu-waktu. Itu sebabnya ketika kami melihat guratan telapak tangan kami ada aksara M, maka kami mengingat, yaitu semboyan dalam bahasa Latin dari Frater Trapa, memento mori. Sehingga apa yang kami lakukan setiap hari, kami lakukan dengan terbaik. Sebab itu adalah kesempatan yang terbaik bagi kami. Sebab kami tidak tahu apakah hari esok kami ada atau tidak. Tetapi kami akan selalu berjalan bersama Engkau. Kami tidak akan melupakan Engkau, selalu mengingat akan Engkau. Dan juga tidak ada yang dapat kami banggakan dalam hidup ini. Sebab hidup kami terbatas 70, 80, bisa lebih bisa kurang. Dan karena itu biarlah kami benar-benar hidup berdasarkan dan berpadanan dengan Injil Kristus. Kami mengingat pesan Rasul Paulus, perhatikan dengan saksama bagaimana kamu hidup. Kiranya hidup kami selalu berkenan kepada Tuhan, hidup yang memuliakan Tuhan, hidup yang menyelesaikan amanat agung-Mu, menjadikan semua bangsa murid-Mu. Terpujilah Engkau, dan kami saat ini akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami melalui transfer ke Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia. Hamba doa untuk setiap mereka yang memberi tidak kekurangan. Pemberian mereka memperbesar keuntungan mereka. Berkati juga setiap pemberian dapat dikelola dengan baik di Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia untuk biaya operasional setiap
yang dibuat ibadah maupun juga di kegiatan di channel Galilea Network. Juga kami berdoa supaya kami bisa memiliki gedung sendiri, dan paling tidak kami bisa perpanjang lagi gedung ini. Kiranya Tuhan yang menyediakan yang kami perlu. Tuhan Jehovah Jireh yang selalu ada bagi kami, yang menyediakan segala kebutuhan kami. Sambil memberi, kami persiapkan diri kami untuk seperjamuan dengan tubuh darah-Mu, menerima yang terbaik dari Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Haleluya, Bapak Ibu diberkati amin lewat firman Tuhan pada hari Minggu ini. Terpujilah nama Tuhan, biarlah firman ini menjadi kekuatan, menjadi hikmat yang baru untuk kita lebih lagi berjalan bersama Tuhan. Dan Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberkati pekerjaan Tuhan melalui Gereja Galilea Community of Christ, Bapak Ibu bisa memberikan persembahan melalui transfer yang telah tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Dan saat ini kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Silakan Bapak Ibu dari rumah masing-masing mempersiapkan hosti dan anggur untuk masuk ke dalam sakramen perjamuan kudus. Haleluya. Mari kita masuk lebih dalam lagi untuk menerima tubuh dan darah Tuhan. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku, ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia. Oh, oh, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku, ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Ya baik Bapak Ibu, terima kasih untuk persembahan yang Bapak Ibu sudah berikan melalui transfer ke rekening Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia. Itu adalah rekening Gereja Galilea Community of Christ, dan dari sana membiayai seluruh kegiatan operasional, baik itu ibadah-ibadah maupun juga konten untuk Galilea Network, juga pelayanan ke daerah-daerah, dan juga kami bermaksud untuk berkerinduan memiliki gedung sendiri, dan paling tidak kami masih bisa memperpanjang kontrak daripada gedung ini. Karena itu mari bersama-sama dengan kami, doakan kami, topang kami, dan juga setiap pemberian yang Bapak Ibu berikan, kami berdoa supaya Tuhan kembalikan 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Baik, kita siapkan diri untuk perjamuan kudus. Saya akan bacakan dulu landasan perjamuan kudus di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-11 pada ayat 23, 24, 25. Bapak Ibu siapkan elemen perjamuan kudus, hosti dan anggur. Kalau sudah siap, ya dengarkan firman Tuhan yang menjadi landasan perjamuan kudus kita. 1 Korintus pasal 11, 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saya jemput kita semua berdiri, mari kita ambil hosti, kita angkat, dan saudara, mari ikuti apa yang saya katakan, kita katakan bersama-sama. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah roti yang turun dari surga.
Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, yang memberikan keselamatan hidup kekal dalam kerajaan surga, menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku supaya dibangkitkan pada akhir zaman. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, tertikam tertombak, agar kami semua menerima keselamatan, agar kami semua sehat sempurna, agar kami semua tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di ruang ICU. Kami tidak lumpuh, kami tidak pikun, tidak koma. Kami tolak segala bentuk penyakit, segala luka di tubuhku, penderitaanku, kesusahanku, kemiskinanku, kegagalanku sudah diangkat, diselesaikan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Maka hari ini aku meraih janji Tuhan, aku meraih kuasa, aku meraih mujizat, disembuhkan, dipulihkan, diberkati, hidup berkemenangan di dalam nama Yesus Kristus. Inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita makan. 1 Korintus pasal 11 ayatnya yang ke-25, demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita ambil anggur yang akan dibentuk menjadi darah Kristus. Mari kita angkat, kita katakan bersama-sama. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal, yang memberikan pengampunan atas dosa-dosaku, yang menyucikan, menguduskan kami agar kami semua termaterai menjadi warga kerajaan surga. Di dalam nama Yesus Kristus, oleh kuasa darahnya dan oleh bilur-bilur Yesus Kristus, kami semua diselamatkan. Dan mulai hari ini kami semua tidak sakit-sakitan. Darah Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib, yang menguduskan dan membenarkan kami di hadapan Allah satu kali dan untuk selamanya. Karena kami sudah dikuduskan dan dibenarkan oleh darah Yesus, artinya kami ditetapkan untuk menerima semua berkat yang menjadi haknya orang benar dan orang-orang kudus. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Yesus. Bapak Ibu, mari kita bersyukur untuk tubuh darah Kristus yang sudah menyatu dengan tubuh darah kita. Terima kasih Tuhan untuk tubuh darah-Mu yang sudah menyatu dengan tubuh darah kami. Kami di dalam Engkau, Engkau tinggal di dalam kami, dan Tuhan bertanggung jawab atas seluruh kehidupan kami. Maka setiap kami yang sakit sudah disembuhkan, kami yang letih lesu berbeban berat sudah diberikan kelegaan. Siapapun kami yang menerima perjamuan kudus saat ini, apapun persoalan yang kami hadapi, ada pertolongan Tuhan, ada mujizat Tuhan, ada kasih setia Tuhan yang kami alami. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik, sangat baik, teramat baik dalam hidup kami. Dan kami percaya rancangan Tuhan bagi kami adalah rancangan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan sakit penyakit, tetapi kami sehat dan diberkati berkelimpahan. Terpujilah Engkau, terima kasih Tuhan. Untuk hari ini kami boleh dengar firman-Mu. Kami boleh menerima tubuh darah-Mu. Kami percaya Engkau yang membawa kami kepada kehidupan yang berkemenangan. Meskipun kami harus melalui lembah kekelaman, tapi satu hal, Engkau tidak pernah membiarkan meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Dan juga Engkau yang mengajarkan punya minyak, punya anggur, janganlah dirusakkan. Maka minyak di tanganku, minyak zaitun, ubahkan menjadi minyak urapan yang kudus, berkuasa mentahirkan, menguduskan, berkuasa mengusir setan, iblis dan perbuatannya. Setiap tetes dalam kemasan ini mengandung kuasa, karena sudah dikuduskan di dalam nama Yesus, diubahkan menjadi minyak urapan yang kudus,
Dielolesi kepada orang sakit sembuh. Dioleskan kepada suatu tempat itu penuh kemuliaan Tuhan. Melalui serana minyak ini nama Tuhan ditinggikan, mujizat Tuhan dinyatakan. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang kudus, penuh kuasa, penuh kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau terus pelihara kami di hari-hari yang akan kami lalui, sepanjang minggu yang akan kami lalui. Tuhan terus menolong kami, Tuhan memberkati kami, Tuhan menjaga kami. Kami tidak pernah meragukan bahwa Tuhan beserta dengan kami. Kami serahkan seluruh hidup kami. Tuhan bertanggung jawab atas kehidupan kami. Kami doa untuk bangsa dan negara di mana kami berada. Tuhan menolong bangsa dan negara kami. Pemerintah yang ada Tuhan berkati. Semua elemen bangsa ini diberkati. Berdoa secara khusus Indonesia. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati presiden dan wakil, para menteri, kepala-kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, sampai kepada camat, lurah, kepala desa, RT RW, semuanya mereka memerintah dengan takut akan Tuhan. Segala rancangan jahat, rancangan oknum-oknum, orang-orang yang tidak bertanggung jawab, kami patahkan dalam nama Yesus. Biarlah Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Indonesia hidup di dalam damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Kiranya kami yang beribadah, Tuhan, Engkau kenal setiap kami. Tuhan tilik akan keberadaan kami semua. Jawab doa-doa kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya hari ini firman Tuhan yang memberikan pengajaran penting bagi kami. Untuk selalu kami ingat Tuhan, tidak melupakan Tuhan. Dan juga kami diingatkan bahwa hidup kami ada batasnya. Kiranya kami semakin melekat kepada Tuhan. Sebab orang yang hatinya melekat kepada Tuhan akan senantiasa terpelihara, terhindar dari segala yang jahat. Terus kami berdoa untuk Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia. Tuhan, kami selalu berdoa kepadamu meminta sekiranya Tuhan berkenan kami memiliki tempat yang permanen. Tidak kontrak lagi. Tetapi kalau kami belum mampu untuk, belum Tuhan berikan tempat yang permanen, sekiranya kami bisa memperpanjang kontrak gedung ini. Tuhan, Engkau buka tingkap-tingkap langit, Kau curahkan berkat bagi Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia. Kami tidak tahu dari mana, tapi satu hal yang kami tahu, Tuhan sanggup menyediakan. Itu sebabnya kami akan melihat sebelum jatuh tempo, Tuhan sudah menyediakan, Tuhan sudah menyiapkan untuk kami bisa memperpanjang kontrak gedung ini. Berkati apa yang kami lakukan, baik online, ya ibadah-ibadah online, maupun juga melalui channel YouTube Galilea Network. Semuanya Tuhan berkati, kru yang bekerja diberkati, dan juga pelayanan misi dari Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia akan terus berlangsung. Tuhan menyediakan segala kebutuhan, mencukupkan dana untuk operasional dan juga pelayanan-pelayanan yang lain. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap mereka yang memberi tidak kekurangan. Setiap mereka yang sudah menyalurkan berkat melalui transfer ke Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia, setiap rupiah ataupun dolar atau euro yang mereka berikan, Tuhan kembalikan 30, 60, 100 kali ganda. Di dalam nama Yesus aku doa, pemberian mereka memperbesar keuntungan mereka. Berkati usaha mereka semua, kesehatan mereka diberkati, rumah tangga mereka diberkati. Apa yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil. Tuhan membuat terobosan, Tuhan promosikan mereka menjadi kepala bukan ekor, naik dan bukan turun di dalam nama Tuhan Yesus. Dan pada akhirnya inilah kami datang dalam doa yang sudah Engkau ajarkan kepada kami semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkau yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara masih tetap berdiri. Kita akan mengakhiri seluruh kegiatan ibadah kita hari ini. Dan angkat tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Segala berkat yang dari surga mengalir dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus diberkatilah engkau. Diberkati rumah tanggamu. Diberkati suami istri. Diberkati orang tua anak cucumu. Diberkati usaha bisnis toko daganganmu. Studi dan pelayananmu. Lumbung-lumbungmu diberkati. Buah kandunganmu diberkati. Anak-anakmu anak-anak yang cerdas. Generasi yang unggul. Berkesempatan studi di dalam dan di luar negeri dapat beasiswa. Apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil. Naik dan bukan turun. Menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan menjaga keluar masukmu sekarang dan selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berseru turunlah berkat, kasih setia, penyertaan, perlindungan yang sempurna, damai, sukacita, kemuliaan, kemenangan dari Bapa Surgawi, dari Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus, tercurah mengalir dalam hidupmu, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya diberkati berkata, amin. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa di ibadah berikutnya bersama dengan Galilea Community of Christ. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.